Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Namanya Allah Ta'ala, manusia ini dikirim oleh Allah ke dunia dengan satu tugas, yaitu usaha agama atas dirinya sendiri. Bagaimana dirinya ini senantiasa taat kepada Allah dan usaha agama kepada orang lain. Bagaimana orang lain, anaknya, istrinya, tetangganya, dan seluruh umat mengamalkan agama Allah. Dua ini tanggung jawab kita di dunia ini. Kalau kita menjalankan tanggung jawab ini, menjalankan tugas ini, maka Allah akan ridha pada kita. Allah akan memberkati kehidupan kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan memuliakan kita sebagaimana yang telah Allah buktikan kepada generasi awal, yaitu para sahabat. Para sahabat ini telah menunaikan dua tugasnya ini. Dirinya juga taat kepada Allah dan dia usaha bagaimana umat taat kepada Allah seluruh alam. Ini hidupnya diberkah, mulia, bersatu, doa-doanya makbul. Digambarkan para ulama seperti rumah. Rumah itu fungsinya, maksudnya dibikin rumah itu untuk bisa ditempati. Tapi kalau rumah ini sudah nggak bisa ditempati, sudah rusak semua, pada lapuk semua, pada bocor semua, gimana? Dibongkar, terus kayunya untuk kayu bakar. Mobil, ini fungsinya apa? Untuk ditumpangi, bisa kemana-mana. Tapi mobil ini sudah bosok, bannya jebol, mesinnya rontok. Akhirnya gimana? Oleh yang punya mobil dipeceli, dibawa ke orang Madura besi tua itu, dijual kiloan. Nah, oleh karena Allah ada sapi. Oleh yang punya sapi ini digunakan untuk membajak sawah. Tapi sapinya ini sudah loyo, untuk membajak nggak kuat. Akhirnya gimana? Sembelih untuk selamatan. Begitu juga umat ini, kan. Ketika umat ini masih berfungsi sebagaimana tugasnya, mengamalkan agama sungguh-sungguh, dakwahkan agama sungguh-sungguh, Allah SWT jaga ini kayak sapi itu. Ketika untuk membajak masih bagus ya, kasih makan, kasih minum, kasih jamu, kasih kandang, kasih. Ketika sapinya sudah nggak kuat meluku, boleh saya goreng. Ini bayarnya Maulana Said Khan ini, saya dengar di Pakistan. Ini semua ulama besar di sana. Nah, ketika umat ini menunaikan tugasnya oleh Allah dimuliakan, dijaga. Orang-orang yang mengganggu umat ini dihancurkan oleh Allah.
pernah Raja Romawi itu mengirim 1000 kapal tentara untuk nyerbu Madinah. Madinah itu kan dekatan itu, dekat pantai itu Madinah itu. Dikirim 1000 kapal untuk nyerbu Madinah. Pada zaman Khalifah Sayyidina Ali. Tapi kapal ini di tengah laut ditenggelamkan semua oleh Allah. Hancur semua, habis. Semua pasukannya mati semua, kecuali pimpinannya saja. Pimpinannya akhirnya bisa pulang ke Romawi. Ditanya sama Raja Romawi, pasukan kamu mana? Tenggelam semua. Marah Raja Romawi. Raja Romawi marah. Pimpinannya potong kepalanya. Wah, kurang ajar. Dikasih 1000 kapal malah tenggelam semua. Udah, kamu mati juga. Jadi ketika umat Islam ini betul-betul menjaga tugasnya, Allah menjaga mereka. Saya ngelihat orang ngantuk tuh, bagus. Orang ngantuk lo deklak. Wong dijak ngomong kok ngantuk, gimana? Capek tamu dari jauh-jauh dari sana, dari Tasik sana. Ini Tasik ya? Iya. Baru datang. Capek ya? Ya. Jadi jangan ngantuk, sebentar aja. Ini dekat markas Tasik, rumahnya depannya markas Tasik. Markas Tasik itu banyak kolamnya, jadi ngambil ikan itu mudah. Kita bikin kolam juga Pak Umar di sini, biar nggak ngantuk orang-orang di sini. Mancing terus, yang khidmat markas mancing jamaah. Bagaimana tiap hari bisa keluarkan jamaah? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu yang dipikirkan tugasnya itu apa dari Allah itu. Kalau tugas dari Allah SWT ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, nanti Allah itu akan mendatangkan macam-macam kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah para nabi, para sahabat, itu gitu. Para nabi ini memang orang istimewa ya, orang luar biasa ya. Sekarang ini sahabat ini Ahsan Barok, Barok. Kalau para sahabat ini kan orang asalnya kan orang biasa sebenarnya. Bahkan asalnya orang-orang kafir. Ya tuh. Sahabat itu asalnya orang-orang biasa, orang kafir itu. Tapi mereka kemudian setelah dapat hidayah menunaikan tugasnya. Akhirnya Allah memberkati mereka, menerima doa-doa mereka, memuliakan mereka, menjaga mereka, sehingga tidak ada kekuatan seluruh dunia yang bisa menghalang-halangi mereka. Itu sahabat itu kalau perang itu sama kan sebentar aja, mesti musuhnya lari semua itu, nggak ada yang kuat menghadapi sahabat itu. Malaikat-malaikat ikut perang. Semua umat tunduk pada para sahabat dan masuk Islam. Kalau yang tidak masuk Islam, mereka ketakutan, nggak berani ngusik para sahabat itu, nggak berani. Yang masuk Islam ya ikut, yang nggak masuk Islam pokoknya mereka juga tunduk.
Itu ketika para sahabat pergi ke Persia, akan menguasai Persia, maka Raja Persia pergi ke Raja Cina. Minta bantuan kepada Raja Cina. Ini gimana ini, orang-orang Islam mau menguasai Persia, ini gimana ini? Saya minta bantuan pasukan dari Cina. Maka Raja Cina itu bilang, oh nggak bisa. Itu orang-orang Islam itu, kalaupun saya kirim pasukan sebanyak apapun, yang pasukannya itu kepalanya ada di tanah Arab, bongkotnya ada di Cina, entah berapa juta pasukan, nggak akan bisa dikalahkan tuh orang Islam itu. Selagi orang Islam itu belum menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, katanya Raja Cina itu orang Islam itu selagi masih berpegang dengan agamanya nggak bisa itu dikalahkan. Kalau mereka ingin mendah gunung pun gunung akan pindah itu, katanya Raja Cina. Saya sarankan kamu orang Persia itu damai aja lah dengan orang Islam, jangan perang dengan orang Islam. Bahaya perang dengan orang Islam itu, mampus kamu nanti. Tapi Raja Persia nggak mau. Orang Islam mau diajak damai, nggak mau. Akhirnya Persia semua dikuasai orang Islam sampai sekarang. Jadi orang kafir zaman dulu itu tahu orang Islam itu hebat tuh karena berpegang pada agama. Orang Cina itu orang kafir waktu itu, tapi ngerti ini orang Islam itu kekuatannya itu karena mereka berpegang pada agama. Kalau mereka sudah tidak berpegang pada agama, keok. Selagi masih berpegang dengan agama, nggak ada yang bisa ngadepi ini. Padahal ini orang kafir itu paham. Sekarang orang Islam sendiri tidak paham. Ya. Kenapa orang Islam kalah? Karena duitnya kurang. Ya. Karena ini. Bukan. Kalau dihitung duit, orang Islam sekarang ini lebih banyak sekarang daripada zaman dulu. Sekarang orang Islam punya minyak, punya emas, punya apa aja punya orang Islam. Punya hutan, punya lautan, punya daratan. Jadi kalau urusan harta itu orang Islam sekarang itu kaya-kaya, cuman bakhil-bakhil itu dok. Ya. Urusan senjata, orang Islam tidak kalah. Orang Islam tidak kalah urusan senjata. Itu orang Pakistan juga punya nuklir, punya apa-apa. Nah, di mana-mana senjata. Urusan jumlah juga tidak kalah. Orang Islam itu banyak 2 miliar lebih itu. Zaman sahabat cuma 100.000. Satu kecamatan aja orang Islam. Tapi satu kecamatan ini wali kabeh. Doanya itu jebol langit. Bukan jebol bumi, jebol langit doanya. Dari segi harta, dari segi jumlah, dari segi senjata. Ya, pokoknya sekarang ini orang Islam tuh fasilitasnya, benda-benda dunia itu jauh lebih banyak dari orang Islam zaman dulu. Nah, yang tidak ada itu apa? Amalannya. Nggak ada amalannya. Yang lemah itu amalannya. Ketika amalan lemah, maka semuanya jadi lemah. Persatuannya jadi lemah, kerukunannya jadi lemah. Karena kerukunan itu sebabnya amalan. Kalau orang itu imannya lurus, amalnya lurus, Allah jadikan rukun. Jadi rukun itu bukan karena kurang duit, malah kakek duit harus jadi bertengkar. Yang membuat rukun itu iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Orang Islam ini yang sekarang itu negara-negara itu, negara Turki, negara Afghanistan, negara India, negara Pakistan, negara Bangladesh, negara-negara Arab, negara yang di Mesir, di Jazair, di Maroko itu, wes negara-negara yang adanya orang-orang Islam itu, masuk Malaysia, dulu itu satu negara. Jadi Pakistan dengan Madinah itu satu kampung. Satu negara dulu. Itu sejak zaman sahabat Pakistan sudah masuk Islam. Diislamkan sama Muhammad bin Qasim. Tapi sekarang Pakistan sendiri, Madinah sendiri, Suriah sendiri, Palestina sendiri, Maroko sendiri, Jawa sendiri. Itu dulu raja-raja Jawa ini juga ikut Turki, ikut Khalifah Turki. Itu Raja Mataram itu, di situ ada piagamnya. Jadi satu dengan Turki sana. Seluruh dunia satu. Ketika amalan lurus, Allah jadikan satu. Umat Islam seluruh dunia. Sekarang apalagi kalau seluruh dunia. Satu masjid aja yang satu ke kanan, satu ke kiri. Satu rumah saja berbeda-beda. Ayahnya maunya ke barat, anaknya maunya ke timur. Satu masjid saja beda-beda. Yang satu bayan, yang satu tidur. Ini gimana ini ya? Di umat Islam itu sudah nggak karu-karuan, ngalor ngidul semrawut. Ada 12 orang Madinah, 12 orang. Waduh, ini berapa orang? Lebih banyak gini ya. Cuma 12 orang saja. Datang ke Nabi musim haji begini. Musim haji ini tuh, datang pada Nabi di Mina. 12 orang ini sumpah mau bela agama orang Madinah. Pulang 12 orang itu satu Madinah masuk Islam semua. Cuma 12 orang saja. Orang Bluro di sini berapa orang coba? 30. Sudah kakean ini sebetulnya. Ya. Dulu 12 orang saja sudah mengislamkan seluruh Madinah. Ini kalau 30 orang ini masa Bluro nggak bisa Pak? Ya, kalau ditinggal kantuk ya mana akan masuk Islam? Hadiri jaulah, hadiri doa, nangis pada Allah, akhlak yang baik. Kira-kira Bluro hidup nggak agama kira-kira? Kalau 30 orang ini kerja semua. Nah ini kita renungi ya. Itu di Rewin, di Pakistan loh. Yang pernah ke Pakistan siapa ini? Nah, satu tok. Fatuha pun nanti. Tereng. India. Nah, lumayan. Di Pakistan tuh yuk, Masya Allah orang berjuta-juta kalau istimewa. Itu asalnya cuma 4 orang aja. Jadi 4 orang ini salah satunya adalah Syekh Abdul Wahab itu. Sungguh-sungguh pokoknya saya kalau dakwah belum bangkit saya nggak akan berhenti, nggak akan pulang saya. 4 orang itu siang malam mikir dakwah, siang malam mikir. Hasilnya sekarang Allah, kalau ngelihat di Pakistan itu sedih kita ini melihat Temboronya. Betul-betul sedih. Ya Pak Umar. Mana Abdul Wahab di sini apa enggak ada tuh? Abdul Wahab itu orang juga biasa. Bahkan ini bukan orang pondokan. Syekh Abdul Wahab itu orang insinyur, orang sekolahan, tapi nekatnya itu Masya Allah. Sama Syekh Zuhir Shah, sama ada beberapa ulama ditambah
Terus itu tem pikirnya itu ya Syekh Abdul Wahab itu. Mufti Zainal Abidin, Syekh Abdul Wahab, Zuhair Syah, Kiai Mustaq. Itu Mufti Zainal Abidin yang ulama sudah wafat, Zuhair Syah juga sudah wafat. Tinggal dua sekarang, itu Abdul Wahab sama Haji Mustaq itu. Haji Mustaq itu sampai nggak kawin mah. Karena dakwah aja. Dan kalau takaza itu senengannya yang sulit-sulit. Kalau musyawarah tuh, mana daerah paling sulit nggak ada orang mau saya. Nah gitu. Haji Mustaq itu sampai nggak sempat kawin. Ini di sini ini perlu diadakan begitu, orang-orang begitu. Kafe? Gimana? Siapa mu di Haji Mustaq? Ya usah kawin, wes dakwah. Mana yang tempat orang nggak mau datang, saya datang. Bagaimana itu? Pak Adib. Pak Adib tahu kawin, ya kuat. Ini kita pikir, tapi hasilnya itu apa? Ini Syekh Abdul Wahab itu belum wafat. Umurnya sudah berapa tuh, 90 tahun atau berapa nggak tahu saya. Tapi hasilnya itu sudah kelihatan. Orang seluruh dunia datang ke sana. Dari sana dikirim jamaah ke seluruh dunia. Hari-hari jamaah, 100 jamaah, 150 jamaah. Lah kalau kita ini hidup sekali itu terus ikut-ikut orang-orang yang baik-baik itu apa nggak bisa kira-kira? Ruginya apa? Apa kita ini mau macul terus? Oh sudah, pokoknya saya tuh hidup tuh untuk sawah saja. Mau punya sawah berapa kamu? Paling 1 hektar, setengah hektar. Akhirnya cuma ngingah-ngih saja. Coba ikut orang-orang yang mulia-mulia, ikut sahabat. Kalau nggak bisa ya ikut Kiai Wahab aja lah. Kalau yang belum kawin ikut Haji Mustaq aja. Pokoknya nggak kawin nggak apa-apa, asalkan dakwah hidup. Ini kalau tersenyum maksudnya yang setuju bagaimana? Semarang kan ya boleh bikin Kiai Wahab di Semarang, bikin Kiai Wahab di Surabaya. Ini kita ini mau merenung gitu loh, mau mikir hidup sekali ini mau untuk apa ya? Paling kita ini 20 tahun yang akan datang sudah pada mati semua. Ini kan sudah bangsa 30, 40, 50-an. Enggak kan lama kita ini. Insya Allah sudah cepat saja kok akan mati semua. Tapi kalau mati itu sudah punya warisan, masjid hidup 24 jam, markas hidup 24 jam, itu kan ya senang mati. Kayak Syekh Ilyas ketika mau mati mulai kan, beliau menyuruh para ulama di Nidumuddin, kamu musyawarah. Saya mau pergi nih. Musyawarah. Siapa yang akan memimpin dakwah ini? Hanya musyawarah. Diputus oleh Maulana Zakaria, sudah yang memimpin Syekh Yusuf saja. Karena sudah memenuhi persyaratan. Maka saya kasih tahu, itu orang-orang musyawarah keputusannya Syekh Yusuf aja yang meneruskan pekerjaan ini. Oh Yusuf, suruh sini. Dipeluk Syekh Yusuf itu dipeluk sama Syekh Ilyas, dipeluk lama. Dah, kamu teruskan kerja. Saya sudah senang. Kalau sudah ada yang meneruskan saya mati nggak apa-apa. Bismillah. Mati. Nah. Enak mati begitu ya. Mau mati itu beliau ini tersenyum saja. Beliau mengatakan, kalau orang itu kebanyakan mati meninggalkan satu istri, beberapa anak. Kalau saya ini mati itu meninggalkan beribu-ribu orang yang akan meneruskan amalan saya.
Enggak apa-apa mati, bismillah. Nah, kalau bisa kita mati itu begitu. Taskilannya sudah banyak, medipnya sudah hidup. Jadi Pak Umar kita ini khidmat markas itu pikirnya begitu. Bukan sebulan maunya, itu markas ini jadi rewin bagaimana? Hidup sekali Pak Umar. Kalau hidup bisa 2 kali, mati hidup lagi, dakwah lagi gitu ya. Ini hidup yang pertama ini anu aja lah, santai-santai aja. Ini kalau sudah mati hidup lagi, hidup yang kedua saya mau sungguh-sungguh. Kalau sudah melihat akhirat, saya mau sungguh-sungguh. Nggak ada hidup kedua di dunia ini. Kedua itu di akhirat, bukan di dunia. Di saat kita sudah tidak bisa amal apa-apa. Maka nih hidup ini, coba nanti Pak Umar, Pak Zuri, sama-sama setahun, Mujahid, Kafi, orang khidmat markas ini musyawarah. Piye iki? Apa yarek ngene iki ae? Bayan subuh, sesuk mulai, ngono kuwi tok. Ya awake dhewe iki piye kaya ngene iki akhirat awake dhewe. Ngene awake dhewe mati, dakwah rung urip tenan kaya rugi awake dhewe. Ya musyawarah. Akhirnya diputusnya wis saya gak usah mulai. Metu kabeh 4 bulan sik. Ini masalah Mbah Nyai nang omah kirimi surat ae. Aku saiki wis mati, kirimi surat ngono iki. Urusan omah, urusan aku saiki wis mati. Tapi nek kok 4 bulan kok mulih neh, ya berarti duripne neh karo Gusti Allah. Nah. Terus ndi nek ngoten teman. Wis. Wani mboten sampean ngoten niku. Nek mboten wani sampean malah mati terus, gak mboten mati 4 bulan. Malah mati terus wis ora mulih neh. Bluro, masyaallah, disuni bluro nih. Enten setunggaling ulama zaman riyen. Ya umure kira-kira wis 50 tanah ya Pak Samsudin kira-kira iki. Niku nilonan kok ketoke jenggote kok ana sing putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, tuwek gitu wae. Mulai dina iki bangun akhirat. Pun ibadahi dakwah wis ralaran-laran sampai teko mati. Masa mati dipekne oleh wong. Terus pundi kae? Alhamdulillah barokah nasihate jenggot putih ya aku saiki wis penak saiki. Di wong nek jenggote putih kok mikir mulih. Niku mboten pas, Pak. Jenggot putih mikir kuburan bisa mikir mulih. Lah kula cireng alah dilukas putih we. Jenggot putih ora mikir mulih. Mikir dakwah niki. Insyaallah Bang nggih. Jenggot ireng mumpung si ireng. Mumpung si etes, mumpung si kuat kanggo bangun akhirat. Aja ngenteni nek wis loyo nganggo pentung agek mikir akhirat. Alah. Niku Sayyidina Amr bin As niku nalika sepuh niku nangis mawon kan. Manajeng sedo. Diparani kali Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nyawa nangis e. Ya iki ya tobat ning Gusti Allah. Biyen ngaku iki karepun kuat mikirnya agama trina wengi. Mosok ngono kok kena donya aku rada kendho. Aku saiki pengen tobat. Terus Amr bin As, kali Abdullah bin Abbas, tuwek agak mikir agama, terus diseneni oleh Abdullah bin Abbas. Waktu jek sehat mikir dunia, saiki mikir agama, kaya ditampa karo Gusti Allah. Terus Abdullah bin Abbas niku. Panjen sengaja niku panjen niku disuweneni Abdullah bin Abbas niku. Akhirnya Amr bin As niku nangis. Oh ya Allah.
Terus Abdul bin Abbas kula niki wis mboten cocok ditampa. Akhirnya nangis sampai saking nangisnya terus mati. Sahabat yang ngoten iki, ditargib nangis sampai mati. Sama ditargib bareng ngono sarapan. Sahabat iki ditargib nangis sampai mati. Makanya aja ngenteni tuwek sing nom niku. Sing tuwek aja ngenteni mati. Saniki mangkat 4 wulan 18 mboten usah dadak kok ngomong. Terus pundi, Pun? Pun, jumeneng sinten sing 4 bulan? Bismillah. Monggo. Nah, mboten usah mikir-mikir wae sampean ngadeg mawon tumpun niku lho. Dulah nang namene monggo, pun. Apa 40 dina pun terserah sampean. Wis. Monggo. Apa itu tidak nunggu dilirik Pak Umar barang ini nama angkat yang dilirik malaikat Israel. Kaya jarek mati wong liya. Nah aku gak arep mati aku. Kaya sing butuh swarga wong liya. Kaya jarek yang akhirat wong liya. Nggih, Pak. Saniki mundakar Pak monggo 3 sekan-sekan.